Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan eh, tepatnya tugas rekayasa perangkat lunak dari beberapa metode model pengembangan perangkat lunak. Jadi, pertama perkenalkan saya Zainal Abidin dari Universitas Dipa Makassar, jurusan Teknik Informatika dengan TB 202004. Baik, dia model pengembangan perangkat lunak. Untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi di sini saya akan menjelaskan 8 model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama linear sequential model, kedua iterative process flow, ketiga evolutionary process flow, keempat waterfall model, kelima prototyping model, keenam rapid application development, 7 incremental model, dan yang terakhir ke-8 spiral model. Nah, yang pertama, apa itu linear sequential model? Model sequential linear atau waterfall development model adalah merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahap analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, ini turunannya. Yang pertama yang paling atas itu turunan ke analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua turunan desain sistem, ketiga turunan penulisan kode program, keempat turunannya pengujian program, dan paling terakhir turunannya penyerapan program. Nah, berikut merupakan tahapan-tahapan pengembangan model sequential linear atau waterfall development model. Rekayasa dan pemodelan sistem informasi. Yang pertama, langkah pertama dimulai dengan membangun keseluruhan elemen sistem dan memilih bagian-bagian mana yang akan dijadikan bahan pengembangan perangkat lunak, dengan memperhatikan hubungannya dengan hardware, user, dan database. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan perangkat lunak. Pada proses ini dilakukan menganalisa dan pengumpulan kebutuhan sistem yang meliputi domain informasi, fungsi yang dibutuhkan untuk kerja atau performansi dan antarmuka. Hasil penganalisaan dan pengumpulan tersebut didokumentasi dan diperlihatkan kembali kepada pelanggan. Terus yang ketiga, desain. Pada proses desain dilakukan penerjemahan syarat kebutuhan sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuatnya proses pengkodean atau coding. Proses ini berfungsi pada struktur lunak, pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail algoritma prosedural. Kemudian yang keempat, pengkodean. Pengkodean merupakan proses menerjemahkan perancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang kelima, pengujian. Setelah proses pengkodean selesai, dilanjutkan dengan proses pengujian pada program perangkat lunak, baik pengujian logika internal maupun pengujian eksternal fungsional untuk memeriksa segala kemungkinan terjadinya kesalahan dan memeriksa apakah hasil dari pengembangan tersebut sesuai dengan hasil yang diinginkan. Nah, yang keenam, pemeliharaan. Proses pemeliharaan merupakan bagian paling akhir dari siklus pengembangan dan dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan. Nah, ada pemeliharaannya. Yang pertama, corrective maintenance, yaitu mengoreksi apabila terdapat kesalahan pada perangkat lunak yang baru terdeteksi pada saat perangkat lunak dipergunakan. Yang kedua, adaptive maintenance, yaitu dilakukan penyesuaian atau perubahan sesuai dengan lingkungan yang baru. Misalnya hardware, peripheral, sistem operasi baru, atau berbagai tuntutan atas perkembangan sistem komputer, misalnya penambahan driver, dan lain-lain. Yang ketiga, perfective maintenance. Bila perangkat lunak sukses dipergunakan oleh pemakai, pemeliharaan ditunjuk untuk menambah kemampuannya seperti memberikan fungsi-fungsi tambahan, peningkatan kinerja, dan sebagainya. Nah, ini ada gambarnya, pemodelan sistem informasi. Yang pertama analisis, kemudian berlanjut ke desain, kode, tes, dan pemeliharaan. Nah, contoh penerapan dari pengembangan model sequential linear atau waterfall development model. Contoh dari penerapan model pengembangan ini adalah pembuatan program pendaftaran online ke suatu instansi pendidikan.
Program ini akan sangat membantu dalam proses pendaftaran karena dapat mengaktifkan waktu serta pendaftar tidak perlu repot-repot langsung datang ke tempat atau instansi. Tekniknya adalah sebagai berikut. Sistem program untuk pendaftaran dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan sistem database yang dibuat menggunakan MySQL dan diterapkan atau diaplikasikan pada PC personal komputer dengan sistem operasi berbasis Microsoft Windows, Linux, Mac, dan sebagainya. Setelah program selesai dibuat dan kemudian dipergunakan oleh user, programmer akan memelihara serta menambah atau menyesuaikan program dengan kebutuhan serta kondisi user. Kemudian ada kelebihan model sequential linear. Tahapan proses pengembangan tetap pasti, mudah diaplikasikan dan proses teratur. Cocok digunakan untuk produk software program yang sudah dijelaskan kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Adapun kekurangannya dari model sequential linear, proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sequential seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang yang harus diubah kembali atau iterasi sering menyebabkan masalah baru. Terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Kemudian ada yang kedua, iterative process flow. Iterative process flow adalah akan mengulang satu atau lebih aktivitas sebelum melakukan proses selanjutnya. Kita lihat contohnya, ini dia. Akan mengulang proses setelah atau sebelumnya. Pertama, communication ke planning. Planning bisa kembali ke communication. Kemudian communication ke modeling. Modeling bisa kembali ke planning. Modeling ke construction. Construction bisa kembali ke awal communication. Kemudian setelah construction ada deployment. Nah, berikut penerapan tahapan-tahapan pengembangan model iterative process flow. Pertama, communication adalah suatu proses ketika seorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dan lingkungan dan orang lain. Kemudian yang kedua, planning, menetapkan atau menentukan suatu cara bertindak sebelum tindakan itu sendiri diaplikasikan atau dilaksanakan. Dengan kata lain, bahwa dalam perencanaan setiap orang diharuskan untuk bisa berpikir terlebih dahulu mengenai apa yang akan dilakukan, sebagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya, serta bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan tersebut. Kemudian yang ketiga, modeling, proses pembuatan model objek dalam bentuk 3 dimensi di komputer. Model bisa berupa karakter atau makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, atau berupa benda mati seperti rumah, mobil, peralatan, dan lain-lain. Model harus dibuat dengan mendetail dan sesuai dengan ukuran dan skala pada sketsa desain atau model yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga objek model akan tampak ideal dan proporsional untuk dilihat. Kemudian yang keempat, construction. Kegiatan mendirikan atau membangun instalasi dengan efisien berdasarkan atas segala sesuatu yang diputuskan pada tahap desain. Yang kelima, deployment. Kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan aplikasi yang telah dikerjakan oleh para pengembang. Penyebarannya dapat melalui beragam cara tergantung dari jenis aplikasinya. Nah, ada keuntungan dan kelebihannya. Atau kita berlanjut ke 3. Apa itu evolutionary process flow? Evolutionary process flow bersifat iteratif atau mengandung perulangan. Hasil prosesnya berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Berikut merupakan tahapan-tahapan pengembangan evolutionary process flow. Kita lihat gambarnya dulu. Yang pertama, communication, planning, model, construction, deployment. Nah, yang pertama, incremental model. Incremental model adalah pengembangan sistem pada software engineering berdasarkan rekrutmen software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Di lain pihak, ada pengertian model incremental sebagai perbaikan dari model waterfall dan sebagai standar pendekatan top-down. Layaknya model waterfall, model ini pun juga memiliki tahapan-tahapan untuk perancangan perangkat lunak. Ini dia gambarnya. Increment 1 sampai 4 ada desain, kode, dan tes. Semuanya berulang. Kemudian recruitment adalah proses tahapan awal yang dilakukan pada incremental model atau penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Kemudian ada specification,
adalah proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuan. Kemudian ada arsitektur desain. Tahap selanjutnya perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangun perbagian pada tahap selanjutnya. Kemudian ngakode, setelah melakukan proses desain selanjutnya ada pengkodean. Dan terakhir tes merupakan tahap pengujian dalam model ini. Nah, kita berlanjut lagi yang keempat, apa itu waterfall model dari model pengembangan perangkat lunak yang keempat. Nah, waterfall model pertama kali diperkenalkan oleh Winston Reason di tahun 1970. Model ini merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear. Output dari setiap tahapan menjadi input bagi tiap tahap berikutnya. Jadi output dari setiap tahap menjadi input bagi tahap berikutnya. Model ini melibatkan SQA atau Software Quality Assurance. Dengan tahapan yang setiap tahapnya dilakukan verifikasi dan testing, waterfall model juga dikenal sebagai model yang melakukan pendekatan pada pengembang perangkat lunak secara sistematik dan sekuensial, yang artinya kegiatan pada model ini dilakukan secara terurut berdasarkan panduan proses mulai dari komunikasi kepada klien atau pelanggan dengan aktivitas sebagai pengkodean setelah masalah dipahami secara lengkap dan berjalan stabil sampai selesai. Nah, berikut merupakan tahapan-tahapan pengembangan model waterfall. Kita lihat gambarnya dulu. Sistem informasi engineering. Yang pertama ada analisis, kemudian desain, dan kemudian kode, dan yang terakhir tes. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama ada waterfall model bersifat kaku sehingga penanganan perubahan pada saat proses sedang berlangsung menjadi lebih sulit. Terus terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Kemudian customer harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap. Penyelesaian tahap awal baru bisa ke tahap selanjutnya. Dan perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk akan membuat bingung teamwork yang sedang membuat produk. Nah, kemudian adanya waktu penganggur bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim proyek lainnya menuntaskan pekerjaannya. Dan semua kebutuhan sudah terdefinisi sejak awal dan software yang diberikan adalah versi terakhir dari setiap tahap. Nah, adapun kelebihannya mudah diaplikasikan, memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Cocok digunakan untuk produk software yang sudah dijelaskan kebutuhan dari awal sehingga minim kesalahannya. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama ada waterfall, model bersifat kaku sehingga penanganan perubahan pada saat proses sedang berlangsung menjadi lebih sulit. Kemudian ada yang kedua, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Kemudian ada kekurangan yang terakhir, customer harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap. Penyelesaian tahap awal baru bisa ke tahap selanjutnya. Adapun kekurangannya yang keempat, perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk akan membuat bingung teamwork yang sedang membuat produk. Adanya waktu menganggur bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim lainnya menuntaskan pekerjaannya. Nah, model pengembangan yang kelima yaitu prototyping model. Apa itu prototyping model? Adalah model yang dapat diterapkan pada model apapun. Model ini tidak memerlukan data yang lengkap dari sisi klien dan banyaknya keraguan dari pembuat software karena kondisi yang belum diketahui. Seberapa besar software, bagaimana sistem penyerapannya. Kemudian, model ini tepat digunakan jika pihak klien menginginkan prototipe dari software dalam waktu yang singkat. Dan prototipe inilah yang akan menjadi acuan dari klien untuk memberikan data kebutuhan yang lebih lengkap pada pembuat software atau developer. Kemudian ada tahapan-tahapan pengembangan model prototyping model. Ini ada yang pertama communication, kemudian quick fed, yang ketiga modeling quick design, keempat construction of prototyping, yang terakhir deployment, delivery atau feedback. Nah, ada kelebihannya menghemat waktu pengembangan. Terus kekurangannya pada prototipe tentu saja banyak kebutuhan yang tidak ditampilkan seluruh karena data yang dikumpulkan hanya sebagian. Terus ada kelebihan adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Kekurangannya, prototipe yang disetujui oleh klien harus dikembangkan oleh developer tanpa ada data tambahan dari klien, dan software dari prototipe harus memiliki fungsi yang lengkap. Kelebihannya, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan.
Terus kekurangan, banyak ketidaksesuaian pada bentuk prototipe. Kelebihan penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Terus kekurangannya, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Terus ada kelebihan, user dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. Kekurangannya, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Terus kita berlanjut ke model pengembangan perangkat lunak ke-6, yaitu Rapid Application Deployment. Apa itu Rapid Application Deployment? Adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sequential linear yang menetapkan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 6-90 hari. Model Rapid Application Deployment ini merupakan sebuah adaptasi atau kecepatan tinggi dari model sequential linear di mana perkembangannya dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Tahap-tahap pengembangan model Rapid Application Deployment. Kita lihat gambarnya dulu. Yang pertama, model bisnis, pemodelan data, turunan pemodelan proses, pembentukan aplikasi, dan pengujian dari turnover. Yang pertama, bisnis modeling. Fase ini untuk mencari aliran informasi yang dapat menjawab pertanyaan berikut. Informasi apa yang mengendalikan proses bisnis? Informasi apa yang dimunculkan? Di mana informasi digunakan? Siapa yang memprosesnya? Kedua, data modeling. Aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase bisnis modeling disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menetap bisnis tersebut. Karakteristik atau atribut masing-masing objek diidentifikasi dan dihubungkan antara objek-objek tersebut dan didefinisikan. Kemudian ada yang ketiga, proses modeling. Aliran informasi yang didefinisikan di dalam data ini ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. Gambarannya, pemrosesan diciptakan untuk menambah, memodifikasi, menghapus, atau mendapatkan kembali sebuah objek data. Yang keempat, application generation. Selain menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga, Rapid Application Deployment juga memakai komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Alat-alat bantu bisa dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Yang kelima, testing atau turnover. Karena proses RAD menekankan pada pemakaian kembali, banyak komponen program telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian. Tetapi komponen harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. Adapun kelebihan dan kekurangannya, pertama kelebihan, lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Ada kekurangannya, model RAD menuntut pengembang dan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Kelebihan, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Kekurangan, tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pengembangan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Kemudian pemodelan perangkat lunak yang ketujuh, incremental model. Apa itu incremental model? Adalah proses pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan per bagian sehingga bagian selanjutnya akan dikerjakan setelah bagian awal telah selesai, dan selanjutnya sampai menghasilkan perangkat lunak yang lengkap dengan semua fungsi yang diperlukan dan pengerjaan perangkat lunak berakhir. Sebelum pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan perancangan arsitektur software sebagai kerangka dalam pengerjaan per bagian. Berikut merupakan tahapan-tahapan pengembangan model incremental model. Kita lihat gambarnya. Yang pertama ada analisis, desain, kode, dan tes. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan, risiko yang rendah pada perkembangan sistem. Kekurangan, hanya akan berhasil jika tidak ada staffing untuk penerapan secara menyeluruh. Kelebihan, memaksimalkan pengembalian modal investasi konsumen. Kekurangan, penambahan staf dilakukan jika hasil incremental akan dikembangkan lebih lanjut. Kelebihan, mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan customer. Kekurangan, hanya cocok untuk proyek dengan skala kecil. Kelebihan, tahap awal adalah
dasar dari pembuatan tahap berikutnya dikerjakan secara terurut. Kekurangan, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Kelebihan, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Kekurangan, tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Nah, kita kembali model pengembangan perangkat lunak yang terakhir atau yang ke-8, spiral model. Apa itu spiral model? Atau model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematiknya. Model ini dikenal dengan sebutan spiral boom, atau pengemban dalam model ini memadupadankan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Berikut merupakan tahapan-tahapan pengembangan model spiral model. Kita lihat gambarnya dulu. Ada sistem maintenance, sistem increment, deployment, dan konsep deployment. Kemudian yang pertama, tahap liaison. Pada tahap ini dibangun komunikasi yang baik dengan calon pengguna atau pemakai. Kedua, tahapan planning atau perencanaan. Pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu dan informasi-informasi yang dapat menjelaskan proyek. Kemudian yang ketiga, tahap analisis risiko. Mendefinisikan risiko, menentukan apa saja yang menjadi risiko baik teknis maupun manajemen. Yang keempat, tahap rekayasa atau engineering, pembuatan prototipe. Yang kelima, tahap konstruksi dan pelepasan rilis. Pada tahap ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud diuji, diinstal, dan diberikan sekungan-sekungan tambahan untuk keberhasilan proyek. Yang keenam, tahap evaluasi. Pelanggan atau pemakai atau pengguna biasanya memberikan pemasukan atau masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Oke, baik teman-teman, itu 8 model pengembangan perangkat lunak yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, mohon support konten-kontennya. Saya Zainal Abidin undur diri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.